Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kamilia Putri Nugroho. Salam kenal semuanya. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas beberapa submateri tentang manajemen sumber daya manusia internasional. Nah, dalam materi ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengelola MSDM. Pada bisnis internasional modern, terdapat tenaga kerja internasional yang terdiri dari berbagai karyawan di berbagai negara. Pastinya, setiap tenaga kerja harus dikelola dengan baik. Komponen manajemen tenaga kerja internasional adalah persiapan, pelatihan, dan pengembangan staf yang diikuti sistem kinerja yang menyeluruh dalam pengelolaan. Secara elektronik, program tersebut dikenal dengan program ECCT atau Cross Cultural Training. Nah, pasti kalian pada pengen tahu kan apa sih Cross Cultural Training itu? Jadi, Cross Cultural Training adalah salah satu cara lain untuk mengelola keragaman dalam suatu organisasi. Tujuannya untuk mengembangkan kesadaran antara orang-orang di mana kerangka budaya umum tidak ada untuk mempromosikan jalur komunikasi yang jelas dan hubungan yang lebih baik. Rancangan dan implementasi program CCT yang efektif umumnya harus sepadan dengan tingkat partisipasi peserta dalam pelatihan yang ketat. Keterampilan internasional yang diperlukan mencakup pengetahuan luas tentang lingkungan dan praktik manajemen sumber daya manusia di berbagai negara. Termasuk tidak hanya pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia dan sistem hubungan, tetapi juga pengaruh budaya nilai-nilai nasional kerja dalam etika kerja dan kepuasan kerja. Ayo, pasti beberapa dari kalian banyak yang tanya, apakah CCT ini berjalan dengan baik dan efektif nggak sih? Kan di CCT banyak perkumpulan dari mancanegara. Nah, jadi begini penjelasannya teman-teman. CCT ini akan berjalan dengan baik dan efektif. Karena apa? Karena sebelum melakukan keberangkatan, dilakukan pelatihan kurang lebih 1 bulan, dan di dalam pelatihan juga, karyawan akan dibekali dengan pengetahuan dan kesadaran tentang norma, dan juga perilaku yang sesuai dengan negara tuan rumah agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Kemudian, training ini tidak dilakukan secara spontan saat tiba di negara tuan rumah. Supaya apa? Supaya untuk menghindari cultural shock. Jadi tidak salah teman-teman, kalau CCT ini dilakukan selama 3 hingga 6 bulan lamanya. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu manajemen kinerja. Di dalam manajemen kinerja, terdapat langkah-langkah kunci perekrutan, retensi termasuk evaluasi dan penghargaan, serta pelatihan dan pengembangan. Perusahaan terbaik seringkali diakui keberhasilannya dalam mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang baik dan atas kemampuan mereka untuk menggabungkan hubungan manusia yang baik dengan memaksimalkan keuntungan dan nilai. Yang keempat, ada wanita dalam bisnis internasional. Isu terkait di dunia kepemimpinan dalam bisnis internasional telah bergerak menuju peran yang lebih besar bagi perempuan sebagai CEO dan manajer senior di M&A atau perusahaan yang besar. Hal ini melibatkan pengurangan kesenjangan antara pria dan wanita dalam jabatan yang mereka pegang serta dalam gaji mereka. M&A dan organisasi bisnis lainnya di negara maju, termasuk Eropa, diharapkan dapat lebih maju dalam membangun kesetaraan perlakuan, upah, dan senioritas bagi perempuan. Hal ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan ini berkinerja dengan buruk dalam memungkinkan staf mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang tepat. Contohnya, wanita menjadi dewan eksekutif memegang lebih banyak posisi dewan perusahaan daripada laki-laki. Untuk itu, gender tidak menjadi permasalahan dalam dunia bisnis internasional, karena telah terbukti secara nyata bahwa kemampuan seorang wanita juga sama dengan para pria. Yang kelima, ada stres dalam pekerjaan. Salah satu efek yang paling serius dalam manajemen internasional di semua tingkatan adalah stres terkait pekerjaan. Stres yang berlebihan menyebabkan ketidakhadiran yang lebih besar, kinerja yang lebih rendah, dan tingkat perputaran karyawan yang lebih tinggi. Dampaknya terhadap produktivitas bisnis dapat menjadi signifikan dan mulai ditanggapi lebih serius oleh perusahaan. Bukti untuk ditunjukkan oleh peningkatan kegiatan seperti pendampingan dan pelatihan, lokakarya perihal stres, dan panggilan umum untuk pendekatan lebih holistik terhadap kebutuhan semua pekerja perusahaan.
Teman-teman pasti sudah mengenalkan apa yang dinamakan stres itu. Jadi stres ini tidak terjadi hanya di pekerjaan, tapi juga bisa terjadi kapanpun. Beberapa jenis dari stres dalam pekerjaan bagi setiap tenaga kerja. Yang pertama ada role overload, yaitu kondisi pegawai memiliki terlalu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan atau di bawah tekanan. Yang kedua ada role conflict, yaitu terjadi di berbagai macam pegawai yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada role ambiguity, yaitu pekerjaan itu sendiri tidak dapat didefinisikan secara jelas. Dan yang terakhir responsibility for other people, berkaitan dengan kemajuan karir pegawai, kemajuan karir yang terlalu lambat, terlalu cepat, atau pada arah yang tidak diinginkan. Nah, jadi kita harus waspada akan terjadinya stres dalam pekerjaan karena akan menimbulkan akibat yang sangat fatal. Dan yang terakhir ada 3 faktor kunci berdampak pada internasional HRM. Yang pertama ada perubahan peran serikat pekerja dan organisasi pekerja di perusahaan bisnis di seluruh dunia. Yang kedua perubahan undang-undang perburuhan di berbagai belahan dunia. Yang ketiga ada penekanan yang lebih besar pada kerja fleksibel atau peningkatan keseimbangan kehidupan kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi manajer bisnis internasional di masa depan bahwa mereka harus bisa menganalisis dan memahami hubungan perburuhan dari negara manapun tempat mereka beroperasi. Mereka juga akan terlibat dalam posisi yang diadopsi oleh perusahaan mereka mengenai hubungan bisnis dan perburuhan, undang-undang ketenagakerjaan, posisi hukum serikat pekerja, dan kerangka sosial dan hukum untuk pekerja dan kondisi kerja. Sekian dari pembahasan video kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video Mahir Bisnis Internasional selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.